motone buri krik krik krik, ketiak krik krik krik. Terakhir menginap di Kuala Namu. Wis nginep nang kono. Bangun tidur kok nyekel ngene. Ini tanganmu habis megang kemaluanmu. Cuci tangan tuh. Baik. Kita kalau berwudu cuci tangan kan nggak wajib. Tapi kenapa nyuci tangan harus betul-betul rata? Gini, ambil airnya supaya kena air wudu. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kuku panjang itu dilarang bukan supaya air wudunya masuk, bukan perkara masuk nggak masuk, supaya nggak ada setannya di kukumu. Itu kalau azan, muazin memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu setan lari terbirit-birit. Tapi kalau kuku yang azan panjang, setannya berondok nang kuku nileng azan. Maka Bapak Ibu, waktu kita bangun tidur, cuci tangan, waktu berwudu memang gak wajib, tapi sempurnakan cuci tangannya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak pengurus BKM, semoga Bapak-bapak BKM semuanya sehat-sehat
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu kami yang hadir di subuh ini, insyaallah semua yang hadir, yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang susah diangkat Allah kesusahannya, dan insyaallah segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kajian kita hari ini berkenaan dengan tubuh kita yang disukai oleh syaitan. Di bulan Ramadan kata Nabi, setan itu semuanya dibelenggu. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah itu bersabda, "Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwaban nar wa suffidati syaitan." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta semua setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada kalimat setan dibelenggu, tapi kok masih banyak setan-setan berkeliaran. Kenapa saya sampaikan setan-setan berkeliaran? Setan ini kan ada dua setannya. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Dalam Al-Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada setan dari golongan jin namanya jin setan. Ada setan dari golongan manusia, manusia setan. Kalau ngusir jin set masih enak, bacakan ayat kursi, jin setan pergi. Yang payah ngusir manset, manusia setan. Dibacakan ayat kursi enggak mempan, dilempar kursi ngelawan, balik lagi itu kursinya. Itulah manset manusia setan. Memang setan itu dibelenggu Ramadan, tapi banyak juga orang-orang Islam yang enggak puasa. Kok enggak dibelenggu? Jenengnya manusia setan. Jadi Bapak Ibu, dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin manusia hanya untuk menyembah Allah. Jadi jin manusia itu untuk menyembah Allah, ibadah. Makanya ada jin yang nyembah Allah, ada manusia nyembah Allah. Ada jin yang jadi setan, sama ada manusia juga yang jadi setan. Maka saya mau ngasih tahu, hati-hati sama setan-setan ini. Ada nggak orang puasa gara-gara manusia setan jadi buka puasa? Ada. Perempuannya yang memang istri sendiri tapi diperkosa. Laki-lakinya itu rakus sekali, macam gendeng bengi wae. Bu, itu kalau ibu-ibu melakukan hubungan suami istri, itu yang ganti itu Bu laki-laki Bu, yang 2 bulan berturut-turut, bukan ibu-ibu tapi laki-laki. Kalau ibu-ibunya nggak mau kayak mana?
Ya macam diperkosa, tolong, tolong. Ibu nggak kena ganti. Tapi kalau ibu bilang, nah, udah sama-sama kena. Jadi jangan Ramadan siang-siang suami istri macam setan, nggak tahu larangan. Baik, hati-hati dengan setan. Karena jelas dalam Al-Quran Allah ada berfirman, Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Al-A'raf ayat 27. Ibu bapak kita, siapa yang dah keluar dari surga? Bapak kita orang pernah masuk surga kok. Tapi kok ada Allah berfirman bahwasannya setan itu berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu. Siapa itu? Itulah Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Siti Hawa. Setingkat Nabi aja bisa keluar dari surga. Cuman satu salahnya, makan buah khuldi. Tapi ini aku nggak tahu dalilnya ini. Tak ada, tak enggak. Aku cari-cari kok belum ada. Katanya Nabi Adam kenapa ininya jendol? Karena makan buah khuldi sampai ke sini. Pas ditegur nggak jadi, lengket maka naikinin jendol. Sedangkan wong wedok ngomongnya sampai 6 dodo, muga nang kono eleng jendol. Alah, poso-poso kok cakep jorok. Tapi ngeneng dalil kok tak golek-golek. Bu, Pak, jadi satu salahnya mangan buah kuldi ditokno dari surga. Kita iki salah yakeh. Wong nang masjidnya nggak bisa salah, nggak cocok kambe imam merepet, membengi terawih ngeneng penake. Kenapa? Imame suwi kali. Wis ngerti awak biasa murad, salate suwi. Bu sapa le golek imam bodoh kali BKM pun dibodoh-bodoh. Jadi Bapak Ibu saudaraku, di masjid pun ya gitu juga. Ada saja itu setannya. Ini awak udah di masjid, pulang dari masjid, ya nyolong selop masjid. Padahal udah di masjid. Maka setan ini memang luar biasa jahatnya. Ada lagi yang nggak nyolong selap di masjid, nggak pernah nyeritain orang di masjid. Cuman masalahnya sholatnya nggak pernah khusyuk. Soal sholat rajin 5 waktu, tapi nggak pernah khusyuk sholatnya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, innama attaqabbala sholata mimman tawadda'a bihali azamatin. Allah nerima salat-salat yang khusyuk. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, beruntung orang-orang mukmin tuh. Qad afla'al mu'minun. Beruntung orang beriman tuh. Kenapa? Karena salatnya khusyuk. Kita kayak mana mau khusyuk salat? Bolak-balik lali rakaat, Pak. Bapak pernah salat lupa rakaat, Pak? Hah? 3 atau 4 nih? 4 atau 3? Pernah? Sering. Ibu pernah lupa rakaat sholat? Hah? Apalagi mau raya gini, banyak lupanya ini. Arang gawe kuwi apa lagi ki Allah, duit kok urung eneng. Tonggo-tonggo wis padha gawe kuwe kembang loyang. Eneleng gawe kuwi bangkit awak telungkup pun sitok urung eneng. Jadi Bapak Ibu jamaah, dah
Saya cuma mau ngasih tahu aja. Jangan kawani setan. Sekalipun kita ngurus masjid, duduk di masjid, sholat di masjid, kalau kawan setan pasti bermasalah di masjid. Pasti itu. Jangan dianggap di masjid nggak ada setan. Orang setan di masjid ini lebih ngeri lagi. Mau dia bagi-bagi kotak impak itu di masjid. Kalau mau ngambil uang masjid tuh jadi ustad. Macam aku ini pulang dapat amplop dari masjid. Iya, jadi ustad. Kalau nggak jadi, kalau BKM ya jangan. Kecuali ada musyawarah, disepakati BKM kita gaji yuk. Karena jadi BKM itu bukan enak, fitnahnya yang banyak. Aku udah 3 kali jadi ketua BKM. Bagus nggak ada sanjungan, elek diceritakno terus. Nah Ustadz Api meneng kan ngundang Ustadz Api meneng Ustadz Elek sapa yang ngundang sepakat yuk BKM kita gaji karena BKM capek boleh sepakat yang penting. Tapi kalau pakai BKM rapat dewi ketua sekretaris bendara yuk kita gajian bagi makmumnya ngomong ndak semuiku bagi-bagi duitnya sapa iku. Tadi Bapak Ibu jamaah baik. Kenapa diri kita disukai setan? Yang mana saja tubuh kita yang disukai setan? 1. Yang disukai setan tubuh kita yang pertama adalah kuku manusia. Kuku kita. Kuku panjang. Tersinggung yang kukunya panjang. Mampuslah. Nyindir. Aku bukan nyindir, ya wes nara panjang kukune terserah kuno. Soalnya Nabi bilang, wahai Abu Hurairah, potonglah pendek tangan kuku-kukumu. Potonglah pendek kuku-kuku tanganmu. Sesungguhnya setan mengikat dengan sihir, rayuan, serta godaan lewat kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kuku-kuku panjang ini adalah merupakan pengikat, perekat. Kita kalau udah diikat sama setan, dijadikan satu lengket setan sama kita. Ya udah, orang tua macam setan. Ngikatnya pakai apa? Ya pakai kuku. Perekat itu apa ya? Perekat itu lem. Makanya kalau orang kukunya panjang, ya dia udah ngelem sama setan. Maka lem yang paling kuat itu lem setan. Lem kambing masih kalah, karena kambing masih takut sama setan. Kecuali manusia, setan lah yang tukang nyolong kambing. Jadi Bapak Ibu, potong kuku. Sholat juga kukunya panjang. Kita yang udah ngaji nengok orang kuku panjang, risih itu. Ada pula kadang ngajar agama, ceramah pula tuh kukunya panjang, masuk YouTube pula itu. Alah, awak pun dulu risih. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an. Wuqita lana fi qassi syaribi wa taqlim azfari wa nadfil ibti wa halqi anati alla nasruka aksara min arba'ina lailah. Kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, yaitu semua tidak dibiarkan lebih 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kuku kita nggak boleh lewat 40 malam. Siapa yang panjang kukunya lewat 40 malam, nah udah itu tadi kawan setan betul itu. Kalau seminggu kukunya bentar aja panjang, itu bukan niat memanjangkan. Nggak sempet wae.
karena rodok males wonge. Tapi kalau sampai 40 malam kuku nggak dipotong, bukan nggak sempet itu, berarti memang niat memanjangkan kuku. Dulu awak sekolah, guru itu mukul aja. Reksa kuku, ini tangannya geter, karena digebuk, macam-macam, eneng lengin, langsung kuku panjang nggak boleh. Gurunya cuma bilang kuku panjang nggak boleh. Masalah nggak boleh, kenapa? Rupanya karena kawan setan. Ini kalau tak periksa ini satu-satu, orang keneng giliran wis bali dhisik iki. Bali engko keneng. Mana cocok grup marhaban megang mik tukune panjang. Sallallahu ala Muhammad. Makanya bayi-bayi banyak macam setan-setan. Yang marhaban macam setan. Panjang-panjang kukunya. Jadi ibu tak tanya, kenapa kuku ibu kok panjang? Ada gunanya nih Ustaz. Apa gunanya? Untuk ngerawuk rai bojoku. Oh, suami digerawi pantas rai ini bopeng-bopeng. Dah, baik. Kita kalau bangun tidur, jangan langsung pegang mata. Kadang kan ini yang wong baru tangi ini, mereng-mereng lainnya ini. Ini yang nyekel handphone meneh wis buang sing ngene. Sunnahnya kita bangun tidur bukan langsung pegang mata, tapi cuci tangan. Ya dadanan dapur dhisik, taruh kobokan nang samping tempat tidur. Kobokan gak eneng ember kayak ngono. Cuci tangan di situ. Kenapa? Kita waktu tidur ini tangannya lasak ini. Kalau tidur kita ini tangannya rekreasi. Motone buri klik ketiak klik. Terakhir menginap di Kuala Namu. Wis nginep nang kono. Bangun tidur kok nyekel ngene. Ini tanganmu habis megang kemaluanmu. Cuci tangan tuh. Baik. Kita kalau berwudu cuci tangan kan nggak wajib. Tapi kenapa nyuci tangan harus betul-betul rata? Gini, ambil airnya supaya kena air wudu. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kuku panjang itu dilarang bukan supaya air wudunya masuk, bukan perkara masuk nggak masuk. Supaya nggak ada setannya di kukumu. Itu kalau azan. Muazin memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu setan lari terbirit-birit. Tapi kalau kuku yang azan panjang, setannya berondok nang kuku nileng azan. Maka Bapak Ibu, waktu kita bangun tidur, cuci tangan. Waktu berwudu memang gak wajib, tapi sempurnakan cuci tangannya. Dah. Ustaz, orang haid boleh motong kuku? Boleh enggak, Bu? Enggak. Belajar ambek sopo? Tapi Masjid Babu Salam ki viral tak delok. Digawa YouTuber iki. Tapi belajar mbek sapa kok motong kuku enggak oleh, ambek sapa? Ustaze sapa? Sapa?
Ora. Apanya dimandikan lagi? Lah golek kerjaan, wae wis dipotong ya wis kok demandeni meneh. Golek kerjaan wae mamak-mamak kene wis dipotong ya wis kok dipandeni meneh. Itu kono sampo pula iku. Mau haid nggak haid, kuku itu adabnya yang udah dipotong itu memang harus dikubur. Namanya tubuh kita, bagian tubuh kita. Ya dikubur lah. Kenapa? Harga itu ciptaan Allah. Orang tikus mati sebenarnya di pinggir jalan, nggak boleh dilewatin itu. Berhenti kubur tuh tikus. Karena tikus itu makhluk Allah. Jadi ibu bapak mohon maaf, ini pangkas kita sebenarnya, rambut nih itu kubur tuh sebenarnya. Karena kan bagian tubuh kita. Olong rambut Rasulullah sampai hari ini aja ditonton orang kok. Sampai ini delok ngkoco. Rambut aja ada harganya. Apalagi sampai ke hamparan Perak tempat Wak Paiman, rambut bisa didukuni. Jadi nggak pun haid, kuku nih potong kubur. Orang haid boleh potong kuku, boleh. Itu Aisyah waktu sedang umrah berihram Rambi menyuruh mengerbangkan rambutnya Aisyah, dan rambutnya putus lepas atau dia pangkas boleh sama Nabi. Berarti motong rambut, mau motong kuku boleh. Baik. Bapak Ibu, sekarang yang kedua. Kita sampai jam berapa? Bapak aja sini sendirian. Sarapan nggak ada jam 8. Yang kedua, yang disukai setan diri kita, tubuh kita, bagian diri kita adalah lubang mulut manusia. Mulut. Kenapa mulut manusia disukai setan? Ustadz karena suka gibah, Ustadz karena suka fitnah. Ya bisa juga. Rupanya setan suka dengan mulut kita. Ketika manusia ini suka nguap-nguap. Nguap-nguap. Ada hadis Nabi, at-tasa'ubu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Menguap itu datangnya dari setan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu, nguap itu datangnya dari setan. Kenapa ya kita kalau di rumah kok payah tidur? Ngrungokno ceramah kok dilite wis ngene-ngene. Kita Pak khutbah Jumat. Orang yang khutbah itu yang naik khutbah Jumat belum sampai lewat 5 menit, kita yang dengarkan wis ngene-ngene. Makanya saya kalau khutbahku nggak ada aku lembek-lembek, tak bentak-bentakin aja bapak-bapak. Kalau nggak nanti tidur. Kenapa kita kalau sholat kok asik nguap aja? Karena nguap itu memang datangnya dari setan. Kita nengok orang nguap pun jadi nguap loh. Mular padahal kita nggak ada niat nguap.
Satu orang aja pancing, sebelahnya nengok, hah? Sebelah pun ngomong, hah? Nguap. Terakhir nguap berjamaah. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kalau kita sedang sholat menguap, berhenti bacanya. Nah, diganggu setan. Kenapa berhenti? Hurufnya nggak tepat, makhrijal hurufnya nggak pas. Orang nggak nguap aja nggak pas kok, apa meneh nguap? Nggak nguap aja ngajinya nggak pas. Kita baca Fatihah itu sering kali nguap. Ada nggak ada yang bandel, dihajar aja nguap-nguap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Malaikat lewat, malaikat tutup hidung. Bau kali muncung goah. Rusak bacaan sholat kita. Berhenti bacanya, tahan dulu, nanti ulang lagi, lanjut. Gitu. Setan ini memang cari celah tuh pandai betul. Makanya kenapa kita berwudu kan nggak wajib kumur-kumur. Nah Bu, berwudu mana wajib kumur-kumur. Tapi sempurnakan kumur-kumur kita. Setan tuh banyak di mulut kita itu. Ada yang nanya, Ustadz, bulan puasa kumur-kumur boleh? Boleh lah. Kok nggak boleh? Loh, tapi makruh. Orang kumur-kumur sunnah kok dalam wudu. Ya kumur-kumurnya waktu wudu. Cuman kadang orang ini kumur-kumurnya lain. Kalau nggak puasa, karena puasa, ini 60, karena puasa pakai gogok-gogok, ya separuh melebu kabeh. Kalau berwudu kumur-kumur nggak batal, asal jangan tertelan, asal jangan ditelan. Jadi kalau mulut ini lubang mulut akan batal puasa kita kalau masuk ke mulut dan ditelan. Kalau nggak ditelan nggak apa-apa, nyicipin makanan masak boleh waktu puasa. Boleh, yang penting jangan ditelan aja jiko nggih sendok. Ya batal. Baik, nelan ludah boleh enggak? Boleh. Syaratnya ludah sendiri. Ludah orang enggak boleh. Ya harus jelas. Jadi ludah sendiri boleh ditelan, iya. Dan ludah sendiri itu masih di mulutnya. Ini kadang mama-mama nggak ada kerjaan, ngambil gelas dikumpulin ludahnya dari pagi sampai siang. Setengah gelas taruh kulkas. Siang-siang diumbe. Lo kok ngombe? Ini idune mama dewe. Ya nggak boleh lama, orang udah keluar dari mulut kok. Itu. Kita kalau berwudu, kumur-kumur tuh sogro, siwa, makanya tuh sunnah itu. Sebelum kita berwudu siwa le, kantongi, leng delok, joroe omongi, wis bekas cangkem kok cantongi.
Kita di Mekah, di Madinah, orang Arab tuh. Eneng meneh usarok salat. Sholli. Terakhir ceblok. Tuku. Orang mau sholat aja ada yang gini dulu. Kenapa? Bersiwak datang berkah, datang ridho. Gara-gara nggak bersiwak Nabi perang kalah kok. Maka kalau di kamar mandi, tempat wudhu banyak siwak bergantung, berarti masjid itu hidup sunnah itu. Cuman kadang kita yang rodok kaget, jijik, akeh kali bekas cangkeme sapa iki. Itu kita kalau sholat di Raudhah, itu orang-orang Arab itu kalau mau sholat di Raudhah itu banyak bersiwak dulu. Siwaknya kecil-kecil. Kalau nggak percaya nanti kita umroh bareng pakai travelku ya. Jangan macam Pak YouTuber ini umrohim sopo buat travelnya. Awak dijikuk videone berangkat kambe uang payah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau menguap kayak mana? Namanya nguap, nggak tahan, tutup mulutnya. Jangan bunyi. Ketika bunyi terbuka mulut, setan tertawa-tawa dan setan masuk ke dalam mulutnya. Dah. Terakhir 3. Ngelak soalnya panjang-panjangku ngelak. Iki wis mulai ngelak. Apa itu yang ketiga? Lubang hidung manusia. Hidung. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqaza ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastansir salasa fa inna asy-syaitan yabitu ala khayshumi." Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah berwudu lalu beristinsar sebanyak 3 kali. Karena setan bermalam di batang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita berwudu, cuci hidung nggak wajib. Istinsar. Tapi disunnahkan. Kenapa? Nengirungi kita iki nak bengi tempat nginepe setan. Setan turunin nang hidung. Makanya setan senang sama hidung yang pesek-pesek. Hidung nyepor setan senang. Kenapa? Karena setannya bilang hotel bintang 5. Gede lapang ini. Kalau setan sama aku hidungku nggak suka karena aku rada mancung. Makanya berwudu bukan cuci hidung. Wudu kok ngini apa ini? Ambil air, istinsar, hirup, tarik, keluarkan dari kuping. Seminggu berduduk kayak gini ninggal ibu. Ya dikeluarkan dari hidung lah. Karena puasa jangan ditarik. Kenapa? Karena naik ke langit-langit hidung batal puasanya. Cukup cuci aja karena puasa. Jadi Bapak Ibu, kuku perhatikan. Mulut juga, hidung juga. Kalau berwudu perhatikan 3 ini. Kenapa? Karena 3 ini disukai oleh setan.
Masih ada 4 lagi yang disukai setan. Nanti kalau awak datang lagi insya Allah tak sampaikan. Makasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah